Perdebatan kecil. Aham dan Rion sangat tahu sebesar apa perasaan bencinya Ariel pada keluarganya itu. Mereka tidak mengira bahwa Ariel akan dengan mudahnya melupakan rasa dendamnya itu. Dulu mereka tahu bagaimana bencinya Ariel hingga ia ingin menghancurkan Fox Group dan membantai seluruh keluarganya. Ariel tidak minta dilahirkan, bukan? Tapi kenapa ia harus dibuang hingga menderita? Kenapa Ariel tidak dicekik saja saat bayi? Dengan begitu, Ariel tidak akan mengalami penderitaan itu, kan? Namun, apa yang Aham dan Rion lihat kini, dendam dan kebencian Ariel hilang dalam sekejap saat tinggal di kediaman Fox Group beberapa bulan. Keesokan harinya di malam hari, setelah mendatangi acara besar perusahaan ternama, ia berpakaian anggun dan sopan untuk kenyamanannya. Sebentar lagi akan ada acara Putri Kebanggaan Negara Indonesia Internasional dan Sila akan ditunjuk menjadi perwakilan Indonesia, ujar salah satu kontestan Putri Indonesia. Sila tak sengaja mendengarnya, segera mendekat lalu duduk di samping rekan-rekannya. "Apa, dari mana kalian tahu?" tanya Sila tak percaya. "Kamu tidak tahu, Sila?" tanya mereka serentak. Sila menggelengkan kepalanya seperti anak kecil yang tak tahu apa-apa. Mereka menceritakan semuanya hingga Sila menganga lebar mendengarnya. "Apa aku bisa menolaknya, Kak?" tanya Sila penasaran. Pertanyaan Sila membuat semua rekan-rekan cantiknya menjatuhkan rahang, tak percaya Sila akan menolak kesempatan besar itu. "Kenapa?" tanya mereka serentak. Sila pun kaget dengan pertanyaan mereka semua. Aku tidak mau ikut acara itu karena terlalu dewasa, bukan? Aku masih kecil dan ingin kuliah," cicit Sila. Mereka menghela napas panjang dan mengocehi Sila yang tak bisa ambil kesempatan, namun apa boleh buat. Jika Sila tidak mau, mereka bisa apa? Sangat sayang ditolak, tapi menerima pun Sila tidak mau karena alasannya juga sangat masuk akal. "Jadi kamu mau berhenti dari tempat kerjamu, Sila?" tanya rekan cantik Sila. Bukan berhenti, tapi hanya menunda sebentar saja. Aku ingin tamat kuliah lebih cepat dan memfokuskan 1 tahun ini untuk kuliah," jawab Sila sambil tersenyum. "Kamu yakin tidak mau ikut acara itu?" tanya mereka serentak. "Tentu saja aku yakin." "Kenapa? Pertanyaan kalian seperti aku menolak emas batangan yang diberikan padaku," kekeh Sila. Memang benar, jawaban mereka semua membuat Sila terdiam lalu berdaham pelan untuk menetralkan kecanggungannya di tatap mereka semua. Acara dimulai sedangkan Ariel sibuk mengoceh dengan rekan bisnisnya yang mengenalnya sebagai Farel. "Anda sangat hebat, Tuan. Terima kasih. Saya sangat beruntung memiliki rekan kerja seperti Anda," ucap rekan kerja Ariel. "Terima kasih atas kepercayaan Anda," ucap Ariel membalas jabat tangan rekannya. Mereka kembali bercakap-cakap soal pekerjaan dan lama-lama rekan kerja lainnya datang ke tempat Farel, ikut bergabung menceritakan soal keluhan di kantor mereka. "Ada pengkhianat di perusahaan Anda, Tuan. Coba selidiki," pinta Ariel dengan serius. "Benarkah, Tuan? Tapi saya rasa semua baik-baik saja," tanya rekan kerja Ariel. Ariel tidak bicara lagi karena merasa diragukan, sedangkan pria itu tampak berpikir akan ide Ariel. Tidak ada salahnya mencoba mencari tahu, bukan? "Kenapa Anda menolongnya, Tuan?" tanya Nando dengan datar. "Memang ada apa dengannya?" tanya Ariel menaikkan sebelah alisnya. "Dia itu orang bodoh yang begitu mempercayai saudara sepupunya menghandle perusahaan. Sebelumnya Anda sudah memperingatinya untuk tidak menerima pria itu, karena kegagalan tahun lalu hampir membuat mereka jatuh bangkrut." "Oh, aku menyesal telah memberitahunya," jawab Ariel santai, dan Nando mengangguk saja karena tahu Ariel memang belum mengetahuinya. Ariel menyampaikan sepatah dua kata di panggung dan disorak gemas oleh orang-orang yang ada. Kagum, iri, sangat berkarisma. Itulah yang membuat mereka histeris, terutama di kalangan wanita. Sila hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil mengusap telinganya yang terasa harus dijaga karena teriakan rekan-rekan cantiknya yang tidak wajar. Seorang wanita di ujung panggung menatap ke arah Ariel dengan geram. "Aku akan menjebakmu lagi, Tuan. Kau pikir bisa lepas dariku, tidak peduli kau seorang raja sekalipun." Gumam wanita itu yang tak lain adalah Desi. Kehidupan Desi benar-benar hancur saat rasanya terbongkar, hingga papanya marah menampar dan menjebaknya bahkan tanpa hati mengusirnya. Desi putri sulung kebanggaan papanya, dan papanya itu sangat bangga akan hal itu, tapi tanpa diduga Desi mengkhianatinya. "Tidak masalah aku menjadi selirnya, tapi aku tidak akan jatuh sendirian,"
gumam Desi dengan tatapan benci. Desi berlalu dari sana menghapus air matanya. Apa salah jika dirinya bahagia, yaitu dengan merasakan surga dunia, tapi mengapa semuanya harus terbongkar? Desi sangat benci akan hal itu dan ia bersumpah akan menjebak Ariel yang membuat dirinya terusir dan terbuang dari keluarganya sendiri. Sementara Ariel yang sudah selesai di panggung hendak turun namun dihentikan oleh MC. Mereka mengundang Sila naik ke atas panggung hingga mengundang sorak para penonton. "Ih, kenapa lagi sih ini?" gumam Sila berdecak pelan namun dengan gigi merapat, tidak ada yang mendengarnya sama sekali. "Wah, sana maju Sila," heboh rekan-rekan Sila. Alhasil mau tak mau Sila harus naik ke atas panggung dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Ariel melirik Sila dengan datar. "Kau pasti membenci hal ini kan?" bisik Ariel di telinga Sila. "Diam, Pak," jawab Sila mendesis menatap ke arah Ariel. Ariel berdecak kesal karena Sila memanggilnya Bapak. Sungguh tak diduga ada seorang gadis menyebalkan yang memanggilnya Bapak padahal umurnya masih muda. "Apa wajahku masih ada kerutannya?" tanya Ariel berbisik kembali. Sila beralih menatap Ariel. Masih ada," jawab Sila dengan tenang. Bagaimana bisa? Aku sudah perawatan," tanya Ariel tak suka. Sila mendengus. "Siapa suruh otak dan pikiran Bapak kotor hingga memunculkan kerutan di dahi itu?" jawab Sila menunjuk kening Ariel. "Otak kotor bagaimana maksudmu?" tanya Ariel sambil memegang keningnya. "Hati yang diselimuti dendam itu adalah otak kotor yang aku maksud, Pak," jawab Sila. "Benarkah? Aku rasa tidak ada pengaruhnya." Ariel membantah hal itu. "Ada, Pak. Coba Bapak bersihkan lagi hati dan otak Bapak. Aku gadis kampung sangat tahu perubahannya. Jangan meremehkan pandangan gadis kampung," jawab Sila. Ariel terkekeh. Apa yang bisa dibanggakan dari tatapan gadis kampung, sinar wajah seseorang? Jawab Sila dengan santai, dapat tatapan kesal dari Ariel. "Dasar gadis kampung," decak Ariel. "Ya, jangan macam-macam dengan gadis kampung yang masih banyak percaya dengan mitos," jawab Sila mengakui. Ariel mendengus lalu meraba dahinya. Tanpa mereka duga, percakapan kecil mereka malah dinilai mesra oleh orang-orang yang melihatnya, tanpa tahu apa-apa masalah Ariel dan Sila, yang sebenarnya bukanlah berbicara hal mesra, melainkan perdebatan saja.